Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 dari kelanjutan Battle Stroke the Heaven ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan juga permaisuri telah tiba di hutan belantara abadi. Saat ini Xiaoyan lalu berkata kepada permaisuri, "Kenapa tiba-tiba banyak sekali orang yang memasuki hutan belantara abadi ini?" Mendengar itu permaisuri pun lalu berkata, "Apakah kamu ingat dengan apa yang aku katakan sebelumnya? Binatang penjaga ini bukanlah ancaman terbesar di hutan belantara abadi ini." Kemudian Xiaoyan pun menoleh dan terkejut. Dia menemukan bahwa dalam situasi singkat seperti ini, permaisuri telah mengubah penampilannya dengan riasan yang indah di wajahnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Dia bisa berganti-ganti pakaian dan penampilan sesuai keinginannya dengan waktu yang cepat. Dan bahkan sampai Xiaoyan pun tidak menyadarinya. "Tunggu dulu, apakah maksudmu ada yang lebih kuat daripada binatang penjaga di hutan belantara abadi ini?" Tanya dari Xiaoyan dengan sangat bingung. Mendengar itu sang ratu pun lalu mengangguk. Di hutan belantara abadi ini, selain ada binatang penjaga, yang benar-benar paling menakutkan adalah aturan misterius yang terkandung di dalam hutan belantara abadi ini. "Aturan misterius?" Tanya dari Xiaoyan dengan sangat bingung. "Ya, hutan belantara abadi ini adalah ruang yang sangat unik yang dibentuk oleh kematian banyak petarung immortality. Jika kamu melanggar aturan-aturan misterius itu, kamu pasti akan mati jika kamu tidak cukup kuat," ucap dari sang permaisuri. "Apakah Yuan Er tahu seperti apa aturannya?" Tanya dari saya. "Aku hanya tahu beberapa hal saja. Misalnya, kamu tidak boleh memercikan darah ke tanaman apapun di hutan belantara abadi ini." "Hai, tunggu dulu. Ada aturan yang seperti itu? Lalu, bagaimana jika aku menyalahi aturan itu? Apakah aku akan langsung dibunuh?" Tanya dari saya. "Tidak begitu juga. Jadi sebelum kamu melanggar aturan itu, selama kamu tidak memiliki inisiatif untuk memprovokasi, eksekutor di sana tidak akan menyerangmu dengan sangat mudah. Namun, begitu kamu melanggar aturannya, kamu akan menjadi target dari eksekutor-eksekutor yang ada di sana. Dan akan menjadi sasaran semua perburuan di sana," ucap dari sang permaisuri. "Apakah ada banyak peraturan yang aneh di tempat itu?" Tanya dari Xiaoyan kembali. Permaisuri pun lalu mengangguk. "Masih banyak aturan lainnya di sini. Setauku, kamu juga tidak boleh bernyanyi di dalam sana, tidak boleh bersumpah, dan tidak boleh memanggil seseorang dengan nama aslinya. Kamu tidak boleh membuang air besar di mana saja," ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum. Karena peraturan itu memang sangatlah aneh. Peraturan di hutan belantara abadi ini terbentuk setelah kematian banyak petarung immortality. Aturan di dalamnya juga dibentuk oleh keinginan mereka. Aturan yang aku katakan tadi masih hanya sebagian kecil saja. Dan ini masih belum lengkap. Tepatnya, apa yang kamu tahu hanyalah sebagian dari itu. Karena ada banyak aturan lain di sana. Dan ini adalah daftar-daftarnya. Kamu bisa melihat sendiri, ucap dari sang permaisuri sambil menyerahkan selip batu giok kepada Xiaoyan. Di selip batu giok itu berisi semua jenis aturan yang ada di hutan belantara abadi. Xiaoyan pun hanya terdiam setelah membaca semua aturan-aturan aneh di dalamnya. Semua orang di dalam alam Suanyin tahu bahwa ada kekayaan yang sangat besar di hutan belantara abadi ini. Sehingga banyak orang yang menjelajahi ke dalam sana. Orang-orang yang masuk ke dalam sana bukan hanya seseorang fighting god, karena banyak petarung immortality yang juga tertarik untuk memasuki hutan belantara abadi itu. Jumlah petarung immortality yang mati di dalamnya saja sudah meningkat dari waktu ke waktu. Karena banyak petarung immortality yang telah dilenyapkan oleh aturan-aturan ini, petarung immortality yang mati juga telah menghasilkan wasiat baru. Sehingga membentuk aturan yang baru. Penyebaran berita tentang Raja Iblis Tianhe ini adalah
untuk membiarkan orang-orang ini datang ke tempat ini dan mati di sini, sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak aturan yang belum kita ketahui. Sekarang barulah Giant memahami maksud dari permaisuri, mengapa dia menyebarkan rumor ini. Ternyata permaisuri yang terlihat lembut dan baik hati telah memanfaatkan keserakahan orang-orang untuk kepentingannya sendiri. "Apakah kamu sudah hafal semua aturan yang ada di slip batu giok itu?" tanya dari sang permaisuri. Giant pun lalu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Setelah selesai berbicara, Ming Yutu langsung membawa mereka berdua ke dalam lubang teleportasi yang tidak terlihat stabil. Lubang teleportasi ini memiliki daya hisap dan menghisap tubuh mereka dalam sekejap. Setelah Giant dan yang lainnya masuk, masih ada orang-orang yang masih tersebar ikut bergegas menuju ke lubang teleportasi itu. Namun, mereka tidak langsung masuk karena mereka semua masih terlihat ragu-ragu. Sampai pada akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk memasuki lubang teleportasi itu. Sementara itu, Yu King dan juga Tai King yang dari tadi mengikuti Giant dari kejauhan pun berhenti sejenak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mengikuti mereka lagi atau tidak? Tanya dari Tai King. "Aku hampir mati di dalam sana saat terakhir kali aku memasukinya. Kita belum menyiapkan apapun untuk pergi ke dalam sana. Aku khawatir kita akan mati jika kita tetap masuk ke tempat itu," jawab dari Yu King sambil menggelengkan kepalanya. "Apakah kita akan menunggu mereka di sini saja?" tanya dari Tai King lagi, yang tidak pernah memasuki hutan belantara abadi. Dia secara alami telah mendengar tentang tempat terlarang ini. Bahkan untuk langkah kelima Kaisar Immortality sekalipun masih tidak berani untuk sembarangan memasuki hutan belantara abadi. "Sepertinya lebih baik kita menunggu di sini saja. Saat dulu aku memasuki tempat itu, aku sangat berhati-hati, tetapi pada akhirnya aku masih melanggar aturan di sana. Dan aturan ini benar-benar tidak terbayangkan," ucap dari Yu King. Dia masih mengingat pengalaman ketika dia memasuki hutan belantara abadi. Dan sekarang dia benar-benar merasa trauma saat mengingat kejadian itu. "Di dalam sana aku bertemu seseorang bajingan dan dia membuatku melanggar aturan itu. Kemudian segala sesuatu di hutan belantara abadi ini menjadi musuhku dalam sekejap. Untungnya aku bisa melarikan diri. Jika saja tidak, maka aku akan menjadi nutrisi baru untuk tempat itu," ucap dari Yu King. Ketika dia mengingatnya dengan hati-hati, Yu King menyadari bahwa orang yang dia temui memang sengaja untuk menjebaknya. Orang itu membuat Yu King berbicara sesuatu yang melanggar aturan di tempat itu. Jadi, meskipun kamu secara tidak sengaja melanggar aturan itu, kamu akan tetap dihukum dan mati dengan sangat mengenaskan di sana. Tepat ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang melesat dan menuju ke arah dua gadis itu. Kedua gadis itu pun terkejut. Ini adalah tuan pemimpin istana. Kedua wanita itu berkata secara serempak karena saat mereka melihat sekelilingnya, mereka tidak menemukan sosok lain. Namun kemunculan ini berarti bahwa kemungkinan besar Zhu Hao atau Xiao Zhu ada di tempat ini. "Tunggu dulu, ingatlah peraturan dalam batu giok ini dan kalian harus masuk untuk menyelidiki situasi di sana. Ada beberapa baris kata di dalam batu giok itu dan ada juga informasi yang rumit di sana. Semua informasi ini adalah aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar di dalam hutan belantara abadi." Dan kedua wanita itu saling memandang lagi dan sepertinya tidak mungkin untuk mereka tidak masuk sekarang. Ketika kedua gadis itu berjuang untuk menghafal aturan-aturan yang ada di sana, ada sosok yang diam-diam mengawasi kedua gadis itu. "Aku ingin tahu apa tujuan mereka datang ke sini," ucap dari sosok itu. Jika Xian melihat sosok ini, dia akan bisa mengenalinya. Sosok ini adalah Yong He yang ingin mendekati Xian beberapa kali, namun dia telah gagal. Orang-orang ini terlalu berhati-hati dan mereka mungkin akan menggunakan metode lain untuk mencoba mendekat. "Jika ada kesempatan, aku akan langsung membunuh mereka semua," ucap dari Yong He. Hutan belantara abadi ternyata tidak sepi seperti yang dibayangkan oleh Giant. Pemandangan di dalamnya justru sebaliknya. Ruangan ini penuh dengan vitalitas.
Tanah di sini juga ditumbuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi, bahkan sampai mengarah ke arah langit. Pada saat ini, Xiayan dan juga permaisuri dibawa oleh Bing Yuto, dan Xiayan menarik nafas dalam-dalam, merasakan sumber energi yang melonjak dari tempat ini. Kekayaan sumber gas di tempat ini membuat Xiayan merasa tercengang, karena sumber gas yang terkandung di dalam hutan belantara abadi ini sangatlah murni. Dan bahkan energi ini dapat diserap ke dalam tubuh Xiayan tanpa harus melakukan proses pemurnian. Namun saat Xiayan menghirup udara dalam-dalam, pupil mata Xiayan tiba-tiba menyusut. Sudah berapa banyak petarung immortality yang telah mati di tempat ini, sehingga bisa membuat ruangan ini begitu menakutkan seperti ini, gumam dari Xiayan. Tentu saja Xiayan tidak bisa untuk tidak mengagumi tempat yang sangat luar biasa ini. Alam Xuanyin telah mengalami pertempuran yang begitu menghancurkan dunia, dan sebagian besar alam Xuanyin hampir kehilangan petarung-petarung immortality-nya. Sebagian besar petarung-petarung immortality itu sudah berada di tingkat immortality tahap atas. Pantas saja, apa yang terjadi di sini sangatlah mengejutkan. Setelah beberapa saat, raungan-raungan binatang buas mulai bergema di hutan ini, dan aura mereka juga telah berfluktuasi. Namun binatang buas ini dapat ditemukan di mana-mana, dan ukuran mereka lebih besar dari biasanya. Tampaknya segala sesuatu di ruangan ini seperti bisa diperbesar, dan sosok manusia pun menjadi tampak sangatlah kecil. Tiba-tiba aku mempunyai ide gila. Jika aku dapat membawa kembali sumber daya yang megah ini ke dunia Senki, maka dengan sumber daya seperti ini, aku bisa menciptakan dunia Senki yang dipenuhi dengan petarung immortality, ucap dari Xiayan. Meskipun Xiayan tahu bahwa ide ini memang tidaklah realistis, ada batasan yang sangat tinggi untuk bisa mengambil jiwa dari alam Xuanyin ini. Apalagi jika harus sampai mengambil sebuah ruangan atau tempat. Xiayan hanya bisa berangan-angan saja mengenai hal itu. Kamu berani memikirkannya sampai sejauh itu saja sudah bisa membuatku merasa terkejut, dan aku merasa sangatlah bangga kepadamu. Namun itu terasa sangat mustahil. Tapi aku ingin melihat bagaimana cara kamu untuk bisa mengambilnya. Meskipun jika kamu berhasil mengambil hutan belantara abadi ini, maka kekuatan alam Xuanyin benar-benar akan menurun. Namun aku penasaran, apakah kamu bisa benar-benar mengambil ruangan ini atau tempat ini atau tidak, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu Xiayan hanya tersenyum kecut saja. Dia secara alami memang hanya berandai-andai saja, karena pada dasarnya tidak mungkin untuk bisa mengambil sebuah tempat dari dunia lain. Jika ini adalah makhluk hidup, mungkin saja ada cara untuk bisa membawanya. Aku sendiri masih tidak memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah tempat, jawab dari Xiayan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, seperti yang kamu katakan tadi, ruangan ini memang bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Tetapi ini adalah makhluk hidup yang sangat besar. Banyak orang di masa lampau menyebutnya dengan iblis besar, ucap dari sang permaisuri. Benarkah? Jadi, ruangan ini memiliki roh? Tanya dari Xiayan. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu mungkin bisa berbicara dengannya. Dari raut wajah sang permaisuri terlihat bahwa permaisuri tidaklah sedang bercanda. Xiayan pun lalu merenung dan melihat ke sekelilingnya. Meskipun ada banyak binatang buas raksasa, tampaknya mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang para binatang buas ini. Untuk sekarang, mari kita cari peninggalan Raja Iblis Tianhe terlebih dahulu, ucap dari Xiayan. Kemudian, Xiayan lalu memilih duduk bersila dan mulai menyerap energi sumber gas yang murni di hutan belantara abadi ini. Sekedar informasi sumber gas Xiayan saja, saat ini sumber gas Xiayan telah mencapai 400 juta. Untuk bisa menerobos ke fighting god bintang 9, dibutuhkan sumber gas 600 juta agar bisa mencapai tahap itu. Jadi, masih ada selisih 200 juta sebelum Xiayan bisa mencapai fighting god bintang 9. Kecepatan penyerapan energi ini sebenarnya sudahlah sangat menakutkan. Namun Xiayan masih tidak puas, karena lambat laun kecepatan kultivasinya dengan cara seperti ini pasti akan melambat. Jadi Xiayan membutuhkan harta yang lebih kuat dan lebih baik lagi.
Dan Xiaoyan juga membutuhkan sebuah pertempuran untuk bisa memperluas sumber gasnya atau penampungan sumber gasnya. Meskipun ada banyak binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, tetapi ada banyak aturan juga di tempat ini. Dan salah satunya adalah tidak boleh membunuh binatang buas. Karena itu juga, siapapun yang berada di hutan belantara abadi ini tidak berani untuk membunuh binatang buas manapun. Dan mereka hanya bisa bertarung satu sama lainnya saja. Selama hutan belantara abadi ini masih ada, binatang buas ini akan dilindungi oleh hutan belantara abadi ini, kecuali orang-orang yang memasuki tempat ini. Karena dia memiliki kekuatan absolut, tidak takut dengan aturan hutan belantara abadi ini. Dengan tidak bisa membunuh binatang buas mana saja di tempat ini sudah menjadi masalah yang sangat merepotkan. Mengapa kamu tidak mau membunuh mereka? Tanya dari saya. Bukankah itu adalah salah satu aturan dari Slip Giok yang baru saja kamu berikan kepadaku, bahwa tidak boleh membunuh binatang buas yang ada di sini, ucap dari saya. Memang seperti itu, tetapi aku memiliki hubungan yang baik dengan eksekutor di tempat ini. Jadi tidak apa-apa jika kamu ingin membunuh beberapa ratus monster binatang buas di sini saja. Aku akan menjelaskan kepadanya nanti. Bagaimanapun tempat ini sudah penuh dengan binatang buas saat ini. Jadi tidak ada masalah jika membunuh beberapa ratus saja untuk suamiku tercinta ini, ucap dari sang permaisuri. Sang permaisuri ini memiliki hubungan baik dengan eksekutor yang ada di hutan belantara abadi. Xiaoyan bisa bebas melanggar aturan apapun di tempat ini. Cuman Xiaoyan tidak tahu. Itu anggap saja surprise dari sang permaisuri. Setelah mendengar itu, Xiaoyan pun tertegun sejenak. Dengan keberadaan permaisuri di sisinya, Xiaoyan pun tidak khawatir dengan aturan-aturan yang ada di sini. Jika memang demikian, mengapa Yuan Er mengundang orang-orang untuk menguji aturan yang ada di sini? Hanya dari Xiaoyan dengan sangat kebingungan. Aku hanya merasa bahwa ini akan terlalu membosankan. Jadi aku membuat tempat ini menjadi lebih hidup lagi. Bukankah kamu menyukainya juga? Tanya dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit saja. Terserah kamu saja. Yang penting asal kamu bahagia saja, ucap dari Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, jika orang-orang ini tidak serakah, maka mereka tidak akan masuk ke tempat ini. Namun terlihat bahwa mereka begitu serakah. Jika mereka masuk ke sini, itu berarti mereka sudah memutuskan untuk kehilangan nyawanya kapan saja. Ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, terdengar sebuah suara pertempuran yang sengit tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada. Dan Xiaoyan pun lalu melihat puluhan binatang nyamuk raksasa yang mengepung beberapa orang. Tidak hanya itu saja, Xiaoyan bahkan melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi ikut menyerang orang-orang itu. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak binatang yang sangat kuat di tempat ini, dia tidak menyangka bahkan pohon raksasa yang menjulang tinggi ini bisa menjadi agresif seperti itu. Apakah mereka melanggar aturannya? Tanya dari Xiaoyan kepada permaisuri. Mendengar itu, permaisuri pun lalu mengangguk. Lihatlah, masih ada binatang buas yang datang. Ketika mereka melanggar aturan, maka mereka akan segera diserang oleh semuanya. Dan yang terkuat dari orang-orang ini adalah mungkin hanya Kaisar Immortality saja. Dengan kekuatan seperti itu, kematian mereka mungkin akan sangat menyedihkan, ucap dari sang permaisuri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil ya untuk melanggar semua aturan di tempat ini? Dan gimana keseruannya nanti? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan sekali lagi gue ucapin ya, kalau misalkan kontennya itu jangan terlalu diharapkan lah ya. Karena kontennya itu kadang sulit sekali untuk dicerna ya, atau direkap. Jadi kita butuh waktu. Setiap saat gue selalu bilang ya untuk kalian semua penonton gue ya, kalau misalkan untuk konten itu, kalau misalkan skripnya gampang, gue pasti upload. Tapi kadang ada susahnya juga. Daripada nanti gue upload asal-asalan, bang, nggak seru, nggak kayak dulu segala macem. Nah giliran gue upload yang bener, tetapi
agak lama. Kalian ngoceh juga, bang, kelamaan, males gue kan begini. Jadi gue harus gimana? Ganteng, gaya, herang, mencrang, sadayana, ampun dah. Ya, gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue juga selalu ucapin semoga sehat selalu untuk kalian semua ya. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.